Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Christine Fadilah dari kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Jamblang. Di sini saya akan mengkonfigurasi atau membahas tentang soal paket 2 mengenai rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Dalam kegiatan UKK ini kita bertindak sebagai teknisi jaringan, di mana kita akan mengkonfigurasi VLAN pada header 2 dengan ketentuan VLAN 1 VLAN ID-nya 10 untuk siswa dan VLAN 2 dengan VLAN ID-nya 20 untuk guru. Untuk VLAN 1 atau siswa, IP-nya 192.168.40.1/24 dan untuk VLAN 2 yaitu untuk guru, IP-nya 192.168.60.1/24. Kedua IP ini diharuskan IP pool-nya dari 10 sampai 50. IP pool 10 sampai 50 ini akan didapatkan oleh klien. Atau secara singkatnya, IP pool adalah batas address yang akan didapat ketika klien terkoneksi. Lalu di sini kita juga diharuskan membuat hotspot WiFi dengan SSID atau namanya UKK, nomor absen siswa, passwordnya 1 sampai 8, DHCP poolnya sama yaitu 10 sampai 50 dengan IP WLAN-nya 192.168.20.1/24. Dan untuk alamat login hotspotnya yaitu portal smk.sch.id. Dan di sini kita juga diharuskan untuk mengubah tampilan halaman login hotspot dengan selamat datang di hotspot nama sekolah kita. Di mana kita harus membuat user profile sebanyak 3 yaitu kepala sekolah, guru dan siswa dengan shared usernya 5. Untuk setiap usernya kita diharuskan untuk membuat password dan bandwidth. Bisa dilihat dari soal, kepala sekolah passwordnya 123 dengan kecepatan 512K, guru passwordnya 456 dengan bandwidth 256, dan siswa dengan password 789 kecepatannya 128K. Dan pada konfigurasi VLAN, port 1 dijadikan sebagai trunk, port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, port 4 terhubung ke VLAN 2. Di sini kita harus menggunakan mode VLAN secure dan logika always strip. Dan kemudian soal di sini meminta kita untuk melakukan atau menjalankan routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi ini yaitu ada router Mikrotik tipe 941 yang dijadikan sebagai router 1. Lalu ada router Mikrotik tipe 750 yang dijadikan sebagai switch dan digunakan untuk menyebarkan VLAN. Lalu ada 3 kabel UTP, 2 laptop atau opsional. Opsional di sini maksudnya jika ada keterbatasan perangkat bisa menggunakan 1 laptop. Lalu ada device tambahan atau smartphone sebagai perangkat uji coba WiFi dan hotspot. Untuk topologi lebih jelasnya adalah seperti ini, di mana header 1 terhubung dengan kabel sumber internet dan dilakukan secara statis. Lalu header 2 terhubung dengan header 1 di router 2 yang dijadikan sebagai switch, dan header 3 terhubung dengan laptop. Lalu pada router yang dijadikan switch, header 1 terhubung dengan header 2 di router 1 yang tipenya 941 dan header 5-nya terhubung dengan laptop. Dan pada gambar di sini smartphone digunakan untuk melakukan uji coba berhasil tidak konfigurasi hotspot WiFi-nya. Langsung saja kita masuk pada tahap konfigurasi. Pertama buka Winbox lalu masuk ke IP. Ini nama router dengan identity router, masuk ke menu interface VLAN, nama VLAN-nya diganti menjadi siswa dan VLAN ID-nya 10,
interface-nya ada di header 2. Lalu ulangi langkah tersebut dengan mengganti nama interface-nya menjadi guru dan VLAN ID-nya 20, interface-nya 2 di header 2. Lalu kita ke DHCP client. Di sini kita hanya mengaktifkan untuk melihat IP-nya saja, karena di soal kita diminta untuk melakukan routing statis. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.69.139/24. Ini akan dijadikan sebagai gateway untuk IP routes dan DNS. Namun sebelum itu kita tambahkan dulu address header 1, guru, siswa, dan WLAN. Di sini IP untuk WLAN adalah 192.168.20.1/24. Lanjut untuk IP interface siswa yaitu 192.168.40.1/24. Dan kemudian berikutnya ada interface guru yaitu 192.168.60.1/24. Lalu setelah itu kita masuk ke opsi IP DHCP server untuk melakukan DHCP setup. Kita DHCP setup untuk interface guru, siswa, dan WLAN. Dan untuk setiap address to give out interface WLAN siswa dan guru, kita rubah menjadi 10 sampai 50. Lalu kita beralih ke menu IP routes. Karena kita diharuskan menggunakan routing statis, maka kita harus menambahkan statis routing dengan gateway IP header 1 yaitu 192.168.69.1. Pastikan status AS yaitu aktif statis. Jangan lupa tambahkan juga untuk DNS-nya yaitu DNS Google dan IP gateway header 1. Lalu kita ke menu IP firewall, tambahkan rules NAT, action-nya mesh curate, menyamarkan, chain-nya SRC NAT, dan out interface-nya header 1. Lalu kita tes ping dulu apakah sudah dapat internet. Ya, ternyata sudah. Di sini kita sudah memasuki tahap pembuatan hotspot WiFi. Dengan menu wireless tab, kita aktifkan WLAN, lalu buat security profile untuk keamanan WiFi-nya. Kita aktifkan mode dynamic cache untuk memberikan authentication types. Sesuai dengan soal, kita tambahkan password 1-8. Lalu kembali ke menu WiFi interface. Pada tab wireless, kita ubah modenya menjadi AP bridge. Dan band-nya kita ubah menjadi BGN. SSID-nya UKK nomor absen siswa, dan kebetulan saya absennya 6. Lalu kita ubah security profile yang tadinya default menjadi profil 1 yang tadi kita buat. Jika sudah, kita beralih ke menu IP hotspot untuk melakukan hotspot setup WLAN 1. Pada bagian DNS name, kita harus menambahkan login hotspot dengan ketentuan portal smk.sch.id sesuai soal. Setelah itu kita buat user profile yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa.
Pada tiap user profile-nya kita diharuskan untuk memberikan atau membagikan set user 5 user dengan rate limitnya 512K untuk kepala sekolah, 256 untuk guru, dan 128K untuk siswa. Jika sudah, kita beralih ke tab user. Kita tambahkan name-nya kepala sekolah dan passwordnya 123. Ganti profilnya menjadi yang tadi kita buat di user profile, yaitu kepala sekolah. Lakukan hal yang sama untuk user guru dan siswa. Setelah itu kita masuk ke server profile, klik 2 kali untuk Hasprof 1. Kita masuk ke tab login dan checklist cookie. Tujuannya agar kita dapat login kembali saat terkoneksi dengan WiFi. Ya sudah, pada soal kita diminta untuk mengubah tampilan login hotspot, yaitu dengan cara klik menu file, lalu drag and drop pada hotspot login HTML. Cara mengubahnya yaitu dengan mengklik 2 kali, buka dengan notepad, dan cari dengan Ctrl F tag selamat atau login pada hotspot. Di sini tampilan lama hotspotnya yaitu selamat datang di hotspot Raihan Andreano. Kita rubah menjadi selamat datang di hotspot Christine Fadila. Lalu jangan lupa untuk di save, kemudian drop pada tempat semula, yaitu pada hotspot/login.html. Lalu langsung saja kita coba apakah sudah jadi hotspot wifi-nya. Ternyata berhasil ya teman-teman. Tampilan hotspotnya berubah nama menjadi selamat datang di hotspot Christine Fadila. Kita masuk dengan user kepala sekolah dan passwordnya 123. Ya sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita cek kecepatan bandwidthnya dengan speed test CBN. Jika berhasil, kita seharusnya mendapatkan bandwidth sebesar 0,5 atau 0,4 untuk unduh maupun upload. Selanjutnya kita beralih ke konfigurasi router yang kedua atau yang kita jadikan switch sebagai penyebar VLAN. Seperti biasa kita beri nama router terlebih dahulu sebagai pembeda. Pada router kedua ini kita hanya mengkonfigurasi 2 menu, yaitu pada bridge dan switch. Pada menu bridge kita tambahkan lalu daftarkan port 1 sampai 4. Lalu jika sudah, kita beralih ke menu switch, kita tambahkan VLAN dengan VLAN ID 10 untuk port 1 sampai 3 dan VLAN 20 untuk port 1 dan 4. Lalu selanjutnya kita pindah ke menu port untuk mengaktifkan mode VLAN secure dan logika alloy strip. Karena di sini port 1 sebagai terang, maka VLAN headernya itu adalah add if missing. Lalu kita config untuk header 2 dan 3 menjadi VLAN ID-nya 10 dan VLAN headernya alloy strip.
Dan untuk header 4, VLAN headernya always strip dan VLAN ID-nya 20. Setelah itu lakukan uji coba dengan mencabut kabel dari port 5 yang kita config dan pindahkan ke port 4. Apabila IP yang didapat adalah 192.168.40.1, maka konfigurasi VLAN sudah berhasil. Lakukan juga pengecekan untuk header 3 dan 2, dan untuk header 2 kita mendapatkan IP 60. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai soal paket 2 UKK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.